Halo teman-teman pejuang RBB BUMN tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai word classification. Ini adalah salah satu subtes di RBB BUMN di seleksi tahap satu, yaitu masuk dalam tes TKD. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Kita belajar bersama untuk melihat apa itu tes ini dan bagaimana pengerjaannya. Nah, kita tampilkan materinya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi word classification ini part satu. Kita awal ini. Nanti akan ada materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas di part-part selanjutnya. Nah, kita ketahui dulu secara pengertian. Word classification itu apa? Yaitu tes klasifikasi kata yang ditujukan untuk mengukur kemampuan secara verbal, khususnya dalam pemahaman kata, pengelompokan kata, berdasarkan kesamaan makna, fungsi, atau kategori tertentu. Nah, pada tes rekrutmen bersama BUMN atau RBB, tes ini masuk dalam kategori tes kompetensi dasar atau TKD. Jumlah soalnya 25 dan dikerjakan hanya dalam waktu 8 menit. Jadi kalau di rata-rata per soal itu harus bisa mendapatkan jawabannya dalam waktu 19,2 detik. Ini sangat cepat sekali. Jadi kita harus berpikir sangat cepat. Kemudian dalam pengerjaannya itu tidak ada nilai minus. Jadi dimaksimalkan kalau nanti waktunya udah mepet atau udah mau habis, tetap dijawab semampunya agar tidak ada jawaban yang kosong. Siapa tahu dengan kita menjawab asal-asalan itu benar kan juga lumayan nambah poin di situ. Tapi diusahakan dari 25 soal ya maksimal bisa menjawab semua atau mungkin 20 soal bisa terjawab dengan kita menganalisis, kemudian mungkin sisanya kita tembak jawaban seperti itu. Nah, tes ini yaitu menentukan salah satu kata yang berbeda dari 5 opsi yang ada. Nah, ini ada contoh soal, ada dua. Kita ulas bersama dan biasanya akan ada kalimat yang sama di pertanyaannya, yaitu satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata lainnya. Lainnya ada 5 opsi. Ada sepak bola, takraw, voli, futsal, dan panjat tebing. Berarti kita bisa menganalisis kalau ini adalah jenis-jenis olahraga. Nah, tapi apakah cukup dengan informasi jenis-jenis olahraga? Tentunya tidak. Kita perlu menganalisis lebih dalam lagi. Nah, sepak bola olahraga yang menggunakan alat bantu yaitu bola. Takraw juga menggunakan bola. Voli juga bola. Futsal juga bola. Nah, yang tidak adalah panjat tebing. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Nah, kadang kadang ada maaf, ada olahraga yang sama menggunakan bola, tapi mungkin peruntukannya atau penggunaan bola itu berbeda, yaitu ada yang pakai tangan, ada yang pakai kaki itu biasanya juga ada. Nah, kalau ini sepak bola takraw itu pakai kaki, voli pakai tangan, futsal pakai kaki. Nah, tapi di soal ini lebih spesifik ke bolanya saja, menggunakan bola. Kemudian yang panjat tebing tidak menggunakan bola. Nah, kemudian yang contoh soal kedua, ini ada televisi, radio, handphone, kipas angin, maksimal. Apakah kita analisis alat elektronik? Mungkin bisa aja. Atau mungkin alat komunikasi. Nah, ini alat komunikasi ya. Televisi alat komunikasi, radio alat komunikasi, handphone alat komunikasi, faksimal juga alat komunikasi. Nah, yang tidak itu adalah yang kipas angin karena walaupun alat elektronik tapi bukan untuk sarana komunikasi. Jadi yang berbeda adalah yang D. Nah, seperti itu. Sebenarnya mudah ya tes ini, tapi kita harus cepat memahami pilihan-pilihan itu yang berbeda yang mana gitu. Nah, kita masuk ke latihan soal satu. Ini nanti ada 5. Yang pertama ada nama-nama bulan. Nah, kita kadang bisa menganalisis beberapa hal. Tapi biasanya kalau bulan itu ada dua kemungkinan, yaitu itu bulan ganjil atau bulan genap atau jumlah harinya. Nah, tapi biasanya yang muncul adalah jumlah hari. Nah, kalau ini kita lihat ya dari ini bulan keberapa? Januari itu bulan ke-1, Desember bulan ke-12.
Juli bulan ke-7, Agustus bulan ke-8, November bulan ke-11. Genapnya ada dua, ganjilnya ada tiga. Berarti tidak bisa kita menggunakan analisis bulan ganjil dan bulan genap nggak bisa. Nah, kita coba hari ya. Januari itu 31, Desember 31, Juli 31, Agustus 31, November adalah 30. Berarti jawabannya yang E. Nah, di sini juga kita lengkapi pembahasan. Jadi, nah, jadi Januari, Mei, maaf, Desember ya maksudnya, ya. Desember, Juli, Agustus itu bulan yang memiliki jumlah hari 31, sedangkan November 30. Ini harusnya adalah Desember, maaf, ini Desember. Desember. Nah, itu itu biasanya muncul nih kadang ya. Jadi untuk memudahkan antara itu bulan ganjil atau bulan genap atau jumlah harinya. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini ada sedikit unik ya. Rambutan buah-buahan, durian buah-buahan, landak hewan, mawar bunga, kaktus, tumbuhan tanaman. Nah, di sini agak sulit. Tapi kita coba lihat analisis yang lebih mendetail dari durian. Durian punya duri, landak juga punya duri, mawar ada durinya juga, kaktus ada durinya. Nah, yang tidak punya duri adalah yang rambutan. Jadi jawabannya yang A. Nah, kadang seperti itu. Agak sulit tapi ada ciri khas apa di kata-kata itu biasanya adalah yang menjadi jawabannya. Nah, di sini durian, landak, mawar, dan kaktus itu masing-masing memiliki duri, sedangkan rambutan tidak memiliki duri. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini nama-nama provinsi ya. Kita sudah langsung bisa tahu ini nama-nama provinsi. Nah, kita cari yang berbeda. Sulawesi Selatan, oke, ada. Kalimantan Tenggara tidak ada ya. Jadi Kalimantan itu hanya barat, tengah, timur, kemudian utara yang baru, provinsi baru, kemudian Kalimantan Selatan. Kemudian ini yang C, Maluku Utara ada, Sumatera Barat ada, Sumbar, Jawa Timur juga ada. Berarti yang salah adalah yang Kalimantan Tenggara. Kalau ini Sulawesi Tenggara ada, tapi kalau Kalimantan tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini kadang juga muncul ya teman-teman. Jadi ini bisa dipahami. Nah, yang bukan nama provinsi adalah Kalimantan Tenggara. Oke, lanjut ke latihan soal yang keempat. Tadi nama provinsi ternyata sekarang adalah nama negara. Oke, kita cek ya, apakah ini hubungannya apa ini antara negara-negara ini. Oh, coba kita lihat dari benua. Argentina itu di benua Amerika Selatan. Argentina ya. Brazil juga. Meksiko tidak, karena dia di Amerika Utara. Amerika Utara kan ada Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat. Kemudian Chile itu ada di Amerika Selatan, Uruguay juga di Amerika Selatan. Berarti yang berbeda adalah yang C, karena dia tidak eh, di benua Amerika Selatan. Jadi ini hubungannya adalah negara-negara di Amerika Selatan. Nah, ini yang bukan negara di benua Amerika Selatan adalah yang Meksiko. Baik, latihan soal yang kelima sekaligus yang terakhir. Nah, ini kadang akan muncul opsi jawaban seperti ini. Jadi dari 4 soal yang sebelumnya, 4 opsi itu memiliki hubungan yang sama, tapi yang satu tidak. Nah, kadang ada yang muncul seperti ini. Jadi ini adalah ya agak sedikit unik dan lebih mendalam analisisnya. Jadi kita sebenarnya bisa melihat bahwasannya opsi A sama opsi B ini adalah jenis yang sama ya. Misalkan data itu ada kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang C sama yang E itu juga sama. Biji itu jenisnya ada dua. Data tadi ada dua jenisnya. Kemudian biji juga ada dua. Biji satu, berkeping satu sama berkeping dua. Monokotil dan dikotil. Jadi jawabannya yang tidak punya pasangan di sini itu yang D.
Contohnya lain lagi kanan kiri, terus atas bawah, terus mungkin tengah. Nah, itu kan nggak ada. Jadi atas sama bawah, kanan sama kiri, tengah berbeda sendiri. Berarti yang jawabannya tengah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, kita cek jawabannya. Nah, benar. Yang tidak mempunyai pasangan macam atau jenis adalah komprehensif. Komprehensif kan pasangannya parsial ya. Komprehensif kan menyeluruh. Parsial kan hanya sebagian. Nah, jadi jawaban yang nomor 5 adalah yakti. Nah, mungkin itu saja teman-teman pada pertemuan yang kedua di materi word classification part satu. Nanti ada part selanjutnya. Mungkin next video kita akan membahas yang verbal logical reasoning. Nah, ini opsinya hanya ada tiga, tapi harus mengetahui kata-kata kuncinya untuk menjawab dengan cepat. Nah, tapi itu nanti di next video. Untuk di video kedua ini atau materi word classification yang part satu ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Itu saja. Selamat belajar, semangat karena waktu tes tinggal sebentar lagi di bulan April. Perdalam kemampuan-kemampuan atau latihan-latihan soal dari teratur gratis ataupun teratur bayar untuk menambah skill dalam mengerjakan soal, manajemen waktu, dan tentunya nilainya di atas passing grade atau ambang batas. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang di RBB BUMN tahun 2025. Semangat.